ini harus tetap melakukan beberapa kegiatan. Walaupun demikian, kita juga tetap berharap dan berdoa rekan-rekan kita yang belum sehat, mudah-mudahan diberi kesembuhan, baik dosen maupun pegawai. Saudara-saudara sekalian, adik-adik kami di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kami merasa bangga bahwa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, ini tanda sehatnya itu punya regenerasi ya. Regenerasi itu bahwa ada siklus bahwa dosen-dosen muda diangkat untuk menjadi bagian dari upaya melanjutkan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan ke depan. Jadi kita ini adalah bagian dari generasi yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan tarbiyah ke depan. Untuk itu, apa yang sudah dirintis oleh orang-orang tua kita dulu sejak tahun 73, mudah-mudahan bisa kita jaga. Dan kita berharap dari hal itu bisa kita teruskan tradisi kebaikan itu. Terkait dengan hal ini, untuk pengembangan profesionalisme dosen hari ini, sengaja saya minta Ibu Bapak yang dosen-dosen regenerasi ya, dosen-dosen muda, untuk kita sejenak kita bercerita lah, berbincang-bincang terkait dengan profesionalisme dosen. Saya akan share dulu lah ya sedikit ya, nanti saling menyapa kita. Kegiatan ini sesi pertama saya akan menyampaikan dan kita diskusi langsung sampai jam 9.30. Direncanakan 9:31 direncanakan ya. Pak Hasan Sajali sebagai Ketua LP2M akan memberi beberapa catatan atau penjelasan terkait dengan roadmap penelitian dan yang mungkin kita bisa akses di dalamnya. Mungkin itu ya. Saya akan coba share screen ya, bentar ya. Nampak kira-kira udah? Nampak Pak, jelas Pak. Jelas ya? Oke. Judulnya adalah kolaborasi dosen untuk pengembangan profesi. Nah, jadi dari judul ini kolaborasi. Kok ini tulisannya kolaborasi, Pak. Nah, kolaborasi. Itu adalah ciri dosen yang generasi X ya. Nah, kalian yang udah generasi Z mungkin akan lebih rinci lagi, lebih korektif. Terima kasih Pak Idris sudah dikoreksi. Baik, untuk kolaborasi ini begini ceritanya. Dosen-dosen senior kita, saya bilang senior lah, minta maaf ya, kadang-kadang istilah ini ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Dosen itu kan ada asisten ahli, ada lektor kepala. Lektor kepala dalam kepangkatan dia baru bisa pembina. Ketika pembina, dia punya kewajiban membina dosen yang asisten ahli, termasuk yang lektor. Dalam banyak hal, nanti akan saya ceritakan. Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan yang lektor kepala yang 4A ke atas itu tidak lebih dari 25%. Jadi sedikit sekali. Ini nanti akan terkait dengan kualitas dosen, terkait dengan akreditasi, dan lain sebagainya. Kenapa? Pertama, yang golongan 3D mau ke 4A, itu mentok berhenti karena ada terkait dengan syarat kepangkatan. Begitu juga yang sudah 3-4C atau 4B tidak bisa guru besar. Persoalan persyaratan juga. Pada umumnya persyaratan-persyaratan itu persoalan menulis karya ilmiah di jurnal. Model penulisan karya ilmiah jurnal, zaman kami dulu, saya bilang aja tahun 95, itu nulis makalah, dipresentasikan, didebat, ditanya di forum ilmiah. Selesai, makalah itu ditulis, ditaruh di perpustakaan.
Zaman sekarang tidak. Kita harus kenal apa itu Sinta, Google Scholar, dan lain sebagainya. Jadi yang tertanam di pikiran orang-orang yang udah golongan tadi, golongan 4C, yang generasi X tadi, kami, agak sedikit terkejut dengan keadaan. Jadi itu ya, yang mau ke 4A, dan yang mau ke guru besar. Apa semua seperti itu? Tidak juga, ada yang lewat. Bagi kami atau rekan-rekan yang 4A ke atas atau mau ke 4A ini membutuhkan mitra kerja yang punya keterampilan generasi Y yang dimiliki oleh generasi Z, seperti saudara-saudara. Begitu maksudnya ya. Membutuhkan itu. Yang konteks yang mau dilakukan itu sama-sama dibutuhkan sebagai seorang dosen menuju profesionalisme. Jadi salah satunya itu ceritanya tentang penelitian. Penelitian ini sangat concern dan sangat penting bagi kita. Karena Tridharma kita kan mengajar, meneliti, dan mengabdi. Nah, untuk itu, apa pengalaman kita tentang meneliti selama menjadi dosen? Coba, Mbak. Satu, contoh ada dosen, saya udah ikut penelitian tetapi tidak mendapat pembiayaan. Yang kedua, saya sulit membuatkan tema penelitian karena memang tidak dapat roadmap, tidak tahu penelitian UIN itu kemana, karena background saya umum umpamanya. Coba dulu. Ada yang mau komen atau saya tanya satu? Terkait dengan penelitian, pengalaman Bapak Ibu. Pak Idris Adli pernah meneliti selama jadi dosen? Belum lah, Prof. Belum ya? Belum. Belum pernah meneliti. Penelitian formal maksudnya ya? Iya, betul. Tapi kalau sebelum jadi dosen pernah. Ya. Kalau sebelum, semua kita, Bu Rusi aja pernah meneliti karena buat skripsi dan tesis ya. Gitu ya. Itu benar. Oke, kita lanjutkan. Siapa lagi? Pak Paki. Pak Paki muncul nggak nih? Ya Pak Dekan. Ya, Pak Paki pernah meneliti? Ini alhamdulillah lagi melakukan penelitian untuk penyelesaian S3 doktor. Oh, alhamdulillah. Iya, Pak. Jadi, untuk disertasi ya? Iya Pak Dekan. Oke, Pak. Penelitian untuk disertasi. Apalagi nih? Ibu Riris, pernah meneliti? Karena Ibu Riris nggak dengar, saya pun nggak dengar. Ini sama-sama bisi-bisi kita ini. Nah, Bu Riris sepertinya bisi-bisi sama kita, jadi kita pun kurang apa ini? Apa Bu Riris ini? Ya, Bu Riris. Ya, pengalaman saya di penelitian BOPTN, Pak, yang Ya. pernah. Itu kendalanya sih kalau penelitian BOPTN itu kita terlalu diribetkan dengan laporan, Pak. Jadi terkadang kita jadinya malas. Bukannya fokusnya di penelitiannya, tetapi di laporannya begitu. Jadi terkadang kita jadi malas untuk ikut serta gitu, Pak. Dengan laporan ya? Iya, laporan yang terlalu dirumitkan. Betul. Ya. Bagus, Bu Riris. Itu Bu Riris peneliti sendiri atau berkolaborasi dengan? Satu kali sendiri, satu kali kolaborasi dengan Bu Salminah. Itu penelitiannya pengembangan prodi, Pak. Alhamdulillah. Oke, oh ya prodi ya. Iya, Pak. Makasih. Pak Beni pernah meneliti apa? Pernah ada pengalaman? Kenapa? Dan sekarang pun masih aktif, Pak. Sekarang sedang proses di Sintatika, Pak. Udah review terakhir nih, Pak. Alhamdulillah. Oh, jadi hasil dari penelitian itu masuk ke Sinta ya? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ada yang lain yang mau menyampaikan pengalaman penelitiannya? Baiklah ya. Adik-adik sekalian, kawan-kawan, bahwa memang banyak bahwa penelitian ini ada yang bilang ribet, masalah administrasi itu lebih menonjol daripada penelitian itu sendiri. Ini dirasakan juga oleh para guru besar. Makanya beberapa tahun yang lalu, ketika penelitian itu dikembangkan lebih jauh oleh Kemendikbud, itu beberapa profesor dari Universitas Hasanuddin mengundurkan diri dari daftar penerima BOPTN. Itu pernah dulu kejadiannya besar.
disederhanakan oleh Kemendikbud juga tidak. Maksudnya juga tidak mengurangi bahwa administrasi keuangan tetap seperti itu. Oke ya. Saya menyampaikan seperti ini. Bentar ya. Profesionalisme dosen itu gini, pertama, UIN itu sedang mengembangkan Wahdatul Ulum. Bahwa sekarang sedang terjadi transkeilmuan. Kita sebagai dosen, mau nggak mau, kita harus pegang keilmuan kita masing-masing. Itu perlu, ya. Keilmuan kita masing-masing, disiplin dengan ilmunya. Yang kedua, sedang terjadi pembelajaran. Jadi pembelajaran itu, nanti ada perubahan-perubahan pembelajaran ini kira-kira 2 tahun ini. Apalagi, itu kalau nggak salah kurikulum tentang Wahdatul Ulum sudah mau siap itu. Jadi kalau ada perubahan itu akan kita alami. Yang ketiga akan terjadi kepakaran dosen. Jadi kepakaran dosen itu akan ada nanti konsorsium keilmuan dan lain sebagainya. Termasuk saya ini hari Kamis ya, direncanakan kemarin karena kita lockdown, nanti ada dosen payung istilahnya bahasa dulu, namanya dosen pembina. Pembina itu yang 4A akan membina seluruh dosen muda. Nanti ada SK-nya. Maka dosen muda nanti boleh bertanya, boleh meminta pendapat dan sebagainya kepada dosen di atas. Dosen payungnya. Loh, Pak, kami matematika dosen payung kami cuma 2, cuma Pak Marasamin dan Pak Indrajaya. Bisa saja begitu memang, karena itu yang udah 4A ke atas begitu. Jadi karena kita kekurangan, maka kepakaran dosen ini sangat dibutuhkan. Atau dulu ada namanya Bu Sajarotudur, dia mau naik pangkat, yang menilai naskah dia tidak ada, jadi dia harus nyari keluar. Jadi pakar itu dari luar, nanti akan terjadi begitu. Oke, itulah yang terjadi ketika Wahdatul Ulum ini dikembangkan. Kemudian karena kita di ilmu tarbiyah dan kita dosen, maka ilmu pendidikan itu tidak bisa kita tinggalkan. Yang terkait dengan pendidik, mahasiswa, kurikulum, dan regulasi. Kenapa? Ini maksud saya cerita inilah bidang-bidang yang mungkin akan menjadi bagian dari penelitian. Banyak objek, mau meneliti pendidik. Banyak itemnya, indeksnya nanti. Dosen-dosen muda atau dosen-dosen dengan golongan ini kenapa nggak naik pangkat, bisa jadi objek penelitian. Mahasiswa kesulitannya dalam akses, mahasiswa dalam hal mengikuti aplikasi, dan sebagainya. Atau stres mahasiswa, umpamanya begitu ya. Kurikulum apa? Kurikulum lagi lebih banyak lagi yang bisa diteliti, termasuk regulasi-regulasi, aturan-aturan ya. Begitu juga dengan pembelajaran. Ya. Pembelajaran itu RPS saja bisa diteliti. Kedisiplinan dosen dalam mengumpul RPS, umpamanya kan gitu. Ini LPM ini. Nah, ini ada datanya, gitu ya. Strategi pembelajaran, ada yang daring. Saya dulu punya data. Berapa orang yang pakai WA, berapa dosen yang pakai Google Classroom, yang berapa dosen yang pakai e-learning dan sebagainya. Media pembelajaran, waduh banyak, evaluasi termasuk. Nah, untuk tarbiyah dan untuk saya dan kita semua, saya berharap ini semua salah satunya kita akan mengembangkan yang disebut dengan parental keilmuan. Jadi dosen yang profesionalisme menurut indikator di FITK itu salah satunya dia punya parental keilmuan yang kokoh, yang kuat. Kalau saya tanya Pak Idris, siapalah dosen Pak Idris? Siapa dosennya? Siapa lagi dosennya? Siapa lagi dosennya? Maksudnya supaya kita tahu bahwa keilmuan kita itu kuat. Kalau Ali Saryati itu ada 2 ilmu yang harus dikuasai kalau mau jadi seorang ilmuwan. 1, filsafat. 2, sosiologi. Begitu ya. Jadi parental itu adalah filsafat. Filsafat keilmuan kita. Itu maksud saya ya. Bentar ya, saya ganti slide. Rupanya kalau ganti slide ini pelan-pelan ya. Oke. Kalau kita akrab dengan penelitian, saya berharap seluruh dosen kita ini, dosen muda ini, buatlah proposal 1 tahun minimal 2. Apa payahnya proposal? Yang penting ada ide dari dasar-dasar tadi di bidang kita, buat.
1 tahun bila perlu 2 proposal. Bisa proposal untuk diri sendiri, bisa proposal untuk bersama. Karena proposal aja itu bisa masuk BKD. Hanya proposal bisa masuk BKD ya, ingat itu. Kemudian penelitian itu nanti jadi laporan penelitiannya bisa untuk BKD, bisa jadi buku, dan buku itu punya nilai, dan bisa punya haki. Pak, tadi penyusunan proposal bisa dihakikan, bisa. Sekecil apapun naskah itu boleh dihakikan. Walaupun bayarnya, tanya Pak Tony itu udah belajar bagaimana menghakikan. Atau kita semua bisa ya. Jadi haki itu penting, selembar apapun kalau itu kita akui punya kita harus dihakikan. Karena itulah legalitas bahwa itu pendapat kita yang tertuang dalam tulisan. Kalau dalam pikiran itu tidak ya. Haki itu penting. Pak Paki pernah punya haki? Belum Pak Dekan, belum. Bagus. Kalau belum, saya berharap kita semua Bu Sormin udah punya haki? Paling tidak begini maksud saya. Skripsi dan tesis kita itu dihakikan. 1 skripsi, 1 tesis. Udah 2 hakinya. Maka dosen itu harus punya haki. Walaupun berbiaya ya. Kita nggak tahu nanti yang ke depan bisa nggak dibiayai. Maksudnya dibantu oleh fakultas. Tapi cobalah kita punya haki dulu. 1 skripsi, 1 tesis. Udah 2. Apalagi punya disertasi, 3. Saya bisa membuktikan itu, kebetulan memang haki saya lebih dari 6, 7, 8 mungkin. Saya lupa ya. Ada haki bersama bisa. Jadi haki itu penting. Buku bisa dihakikan. Laporan penelitian dihakikan, buku dihakikan lagi. Oke, penelitian kemudian bisa jadi jurnal. Nanti udah di jurnal, Pak, dihakikan bisa. Nah, nanti kalau kita mau tanya haki, bisa juga, karena bagian haki. Bisa, jurnal itu udah di jurnal, dihakikan lagi bisa. Dan penelitian itu kan karir akademik. Kalau orang rajin meneliti, mudah-mudahan dia akan mendapatkan imbalan. Paling enggak dari kepangkatan dan sebagainya. Itulah dari penelitian ini. Saya ulangi sekali lagi dari awal, paling tidak kita kalau bisa buat 2 proposal 1 tahun. Senang saya kalau saudara-saudara bisa membuat itu. Buat proposal kan dari Google ke Google, tidak sulit. Atau dari lapangan ke lapangan, begitu ya. Indeks tema-tema penelitian yang mungkin kita lakukan di Tarbiyah itu banyak. Pembelajaran berbasis outcome itu sedang diusung oleh Tarbiyah, oleh 9 standar. Di WD1 ini banyak diceritakan. Kemudian tim teaching. Tim teaching ini memang banyak di S2 ya, di magister dan doktor. Boleh saudara yang meneliti, saya pun sedang meneliti ini. Kalau memang mau berkolaborasi bisa. Pembelajaran di masa pandemi, ini paling banyak, silakan. Transdisiplin, Wahdatul Ulum. Transdisiplin dan Wahdatul Ulum ini bukan hanya penelitian yang diminta, sekarang dikolaborasikan. Mau ada pembiayaan tentang siapa yang mau nulis buku tentang transdisiplin dan Wahdatul Ulum. Sesuai dengan mata kuliahnya. Contoh, pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan apa? Mau ditransdisiplinkan dengan apa? Umpamanya keterampilan komunikasi, berarti ada 2. Ilmu pembelajaran bahasa Inggris dan ilmu komunikasi. Atau tambah lagi, psikologi anak, atau psikologi mahasiswa. Atau tambah apa lagi? Jadi ada 2 atau 3 keilmuan yang dasar dikolaborasi. Yang nulis siapa? Yang nulis saudara yang punya keilmuan itu berkolaborasi pertama dengan dosen senior yang sudah lektor kepala. Dan boleh saudara bergabung dengan dosen luar fakultas, boleh. Untuk UIN ini ada pembiayaan untuk tahun ini, sedang kita rancang bagaimana skema pembiayaannya. Dipastikan ada pembiayaan tahun ini tentang penulisan buku transdisiplin. Silakan kalau mau nulis. Itu bisa dari Diktat dikembangkan. Tapi itu ya, transdisiplinnya ada ya. Kemudian moderasi beragama. Ini ilmu-ilmu keagamaan ini sedang in. Ya, buku ajar. Silakan, saudara, buku ajar itu bisa diteliti juga buku ajar. Apakah buku ajar kita ini dikumpul, apakah sesuai dengan standar, atau apakah buku ajar sudah menggambarkan link-link di dalamnya, umpamanya begitu. Atau mekanisme penyusunan, penyampaian, sampai penjualan.
dalam tanda kutip ya penjualan gitu ya. Bagaimana buka jerit santai? Bisa diteliti. Aksesibilitas terhadap aplikasi dosen. Dalam diskusi yang lain, dosen-dosen itu kan kalau kita tanya sama rekan-rekan ini, berapalah password yang harus saya hafal? Saya mau ke Sinta, ini passwordnya. Saya mau ke Google Scholar, ini passwordnya. Saya mau ke sini. Kayaknya banyak kali. Siapa yang mau neliti itu, tolong diidentifikasi sebanyak-banyaknya. Yang saya bayangkan, nanti rekomendasinya, kalau bisa seorang dosen satu password, satu aplikasi. Kira-kira kan gitu. Ini akan memudahkan dunia ini. Tahu begitu ya? Saya pikir ini perlu juga ini. Baik. Jadi kolaborasi yang saya maksudkan di sini, ya ini ada macam-macam, ini pun dari template-nya nih saya lihat ya kan. Jadi kolaborasi dosen itu yang utamanya adalah bagaimana saudara berkolaborasi dengan dosen yang tadi sudah lektor kepala, atau dosen mau lektor kepala yang 3D nggak bisa-bisa. Apa yang dibutuhkan, mau nulis jurnal, nah, berkolaborasilah dari penelitian ini. Pembiayaannya, kalau sudah senior, sudah tua, kami ini, kami tidak membutuhkan yang mungkin keuangan tidak begitu kami jadikan apa ya tujuan utama. Kami udah tinggal karir aja. Dan berkolaborasi dengan saudara kan saling suplemen, saling mengisi begitu. Nah, jadi ini maksudnya. Saya senang kalau saudara-saudara semuanya mencoba bahwa membuat proposal, buat saja. Begitu diajukan, nggak cocok di sini, mungkin cocok di bidang lain. Termasuk menulis tadi. Itu yang saya maksudkan kolaborasi. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Memang tadi janjinya Pak Hasan Sajali, ini Pak Hasan Sajali belum muncul ya. Nanti kalau udah muncul akan kita berikan. Sebelum Pak Hasan Sajali masuk, silakan ada yang mau kita diskusikan, rekan-rekan sekalian. Ada Pak, boleh saya bicara Pak? Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan hari ini Pak. Cuman mungkin dari apa yang disampaikan tadi, saya mau mempertanyakan hal di luar yang telah disampaikan tadi gitu Pak. Di luar Bu ya? Ya, konteksnya lebih ke personal dosen juga sih Pak. Ya. Kami dari beberapa kawan-kawan yang PNS 2019, dan ada yang angkatan Kak Riris juga sekitar 2 orang, itu telah mengajukan untuk AA gitu kan Pak. AA itu? Asisten ahli Pak, fungsional. Oh ya, saya pikir program AA atau pekerti, sorry ya. Ya, jadi kami telah mengajukan ada yang di bulan Januari gitu Pak. Nah, ketika kami mengajukan sampai hari ini belum ada informasi terkait tentang bagaimana kelanjutannya. Sedangkan informasi dari pihak Biro di Kepegawaian mengatakan bahwa Senat kita belum terbentuk. Nah, itu kami menanyakan itu satu cukup. Pak. Belum Pak, satu lagi Pak. Ya, satu lagi silakan. Kasus saya pribadi di IPS, saya dari S1-nya pendidikan sosiologi. Kemudian S2-nya IPS tapi konsentrasinya masih pendidikan sosiologi. Namun, mata kuliah yang saya emban setiap semesternya tidak konsisten gitu Pak. Artinya setiap semesternya itu berubah-ubah mata kuliah saya. Saya takutnya nanti ketika mata kuliah saya setiap semesternya berubah-ubah dan tidak, contoh mata kuliah sosiologi pendidikan itu tidak dikasihkan ke saya, malah dosen tidak tetap yang mengajar gitu Pak. Jadi bagaimana nanti terkait dengan keahlian saya gitu, mata kuliah keahlian saya nantinya, saya takutnya itu berefek kepada sardos nantinya Pak, gitu pengusulan. Ya. Oke, terima kasih ya. Pak. Ya Pak. Yang pertama mungkin ini rekan-rekan yang lain juga, Senat itu posisi hari ini, saya hari Ahad kemarin jumpa dengan Pak Rektor. Insya Allah Senat itu sudah ditandatangani, dia anggota Senat ya yang baru. Dan saya mendesak juga sebenarnya bulan puasa ini bisa nggak terbentuk maksudnya di rapat siapa ketua Senat. Jadi menurut Pak Rektor kemarin itu Lebaran nanti akan ada rapat Senat pembentukan Senat yang baru. Jelas ya? Mudah-mudahan tidak ada masalah. Setelah Lebaran, sebulan Lebaran itu mudah-mudahan tentang kepangkatan ini akan diselesaikan. Dan kawan-kawan yang lain, bagi yang apa, masukkan aja segera. Nanti begitu ada rapat
setengah bulan setelah Lebaran supaya semua bisa selesai. Ini masalahnya memang masalahnya di biru, masalahnya di Senat ya. Oke. Yang kedua tentang mata kuliah. Begini, kalau masih sampai ke lektor itu masih penilaiannya di internal ya, masih di sini. Masih di UIN. Bahwa mata kuliah sosiologi pendidikan, mata kuliah tidak sesuai dengan bidangnya, saya pikir yang menilai itu nanti termasuk saya sebagai dekan ya, sebagai dekan nanti akan dipanggil di Baberjakat. Saya akan melihat apakah ini rumpun atau tidak. Saya akan melihat apakah ini bisa dimasukkan bagian dari BKD atau tidak. Saya nanti termasuk orang yang harus bertanggung jawab tentang hal itu. Itu di akhirnya memang. Tapi di awalnya dalam pembagian roster ini akan kita tertibkan untuk yang akan datang. Karena baru semester kemarin saya baru ikut, tetapi memang begitu bahwa dosen tetap itu sebenarnya yang utama ya diprioritaskan. Tetapi ketika nanti kita cerita apa tadi, yang namanya dosen, itu kalau definisi dosen itu kan lektor, kita kan masih asisten ahli. Betul juga dosen tidak tetap itu contoh Pak Ansari. Dia udah berpuluh tahun mengajarkan itu. Kan begitu. Dia kita kasih mata kuliah sosiologi pendidikan, mungkin 2 lokal. Idealnya begitu ketika Pak Ansari mengajar, maka Ibu Yumi itu bisa magang kepadanya, ada nilai-nilai tertentu yang bisa didapatkan. Nah, kan itu kan. Dan mudah-mudahan nanti begitu edukatif Bu Yumi, kita megang sendiri mata kuliah itu begitu. Nggak apa-apa yang udah semester lalu. Yang akan datang mudah-mudahan doanya mata kuliah ini tetap muncul. Jangan nggak. Tahu-tahu mata kuliah itu nggak ada lagi. Memang nyusun mata kuliah itu kita tidak berdasarkan ijazah S2 kita, tapi karena memang ada keilmuan di UIN. Jadi kita yang menyesuaikan dengan keilmuan itu. Saya S1 saya PA, Pendidikan Agama, S2 TP, S3 TP. Saya suruh ngajar psikologi pendidikan. Kan begitu. Jadi memang UIN itu begitu, membutuhkan orang, membutuhkan keilmuan dan sebagainya. Itu ya. Oke, ada yang lain? Ini Pak Hasan Sajali. Halo Pak Hasan Sajali, belum muncul? Mungkin belum. Nanti kalau ada kita. Silakan yang lain. Izin Pak. Assalamualaikum Pak, izin Pak. Silakan Ibu Rora ya. Iya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait menyambung pertanyaan Bu Yumi tadi Pak. Nah di semester ini saya mengampu 3 mata kuliah. Pertama sih sebelum berkoordinasi dengan Prodi, saya mendapat 2 mata kuliah yang bukan edukatif saya Pak. Nah, kebetulan saya sudah edukatif dan sudah lektor Pak. Edukatif saya itu pembelajaran matematika MI. Mata kuliah yang saya dapat adalah magang 2 dan tematik. Jadi ketika saya lihat di roster, ternyata yang matematika MI itu kebanyakan ada dosen tidak tetap. Ada dosen tetapnya dan ada dosen tidak tetap. Salah satunya yang latar belakangnya adalah psikologi. Nah, jadi saya merasa kenapa orang psikologi mengajar matematika? Maka itu sudah didiskusikan ke Prodi. Saya minta 1 kelas saja untuk di matematika. Untuk meminimalisir karena kemarin sudah terbit roster, Pak. Nah, terkait dengan itu, Pak, bagaimana sebenarnya kami ini kan sudah lektor dan sudah edukatif kan, Pak, untuk mata kuliah itu, gitu. Yang selama ini dibawa itu saja, tetapi pada semester ini berubah gitu Pak, menjadi 3 mata kuliah Pak. Terlalu banyak kalau menurut saya gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rora, terima kasih. Ini masukan, nanti ada bagian tertentu yang harus kita berikan rekomendasi ya. Tadi Pak, maaf, Pak apa tadi? Halo Pak Hasan Sajali. Tadi udah. Halo Pak, saya sudah masuk Pak. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Hasan Sajali. Pak Dokter, saya sampaikan sedikit, ini memang tidak pakai pembawa acara. Kami acaranya resmi, tetapi memang gaya kami ini tidak terjebak dengan formal-formalan begitu. Oh ya, iya.
Pak Dokter, begini, saya sampaikan ini adalah dosen yang akan meneruskan tarbiyah tahun 2045. Inilah masa depan kami. Nah, kalau ada calon rektor, di sinilah itu mungkin, kan gitu. Ada nama muka si Idris nih kan. Aduh. Kami tadi sudah berdiskusi bahwa salah satu tugas dosen itu adalah penelitian. Jadi dosen-dosen muda ini ada yang sudah meneliti, ada sedang meneliti, ada yang belum pernah meneliti. Dan sebagian dosen, kami menyampaikan bahwa dosen-dosen generasi X atau yang sudah senior tidak bisa menjadi profesor karena meneliti dan menulis di jurnal kurang keterampilan. Begitu juga tidak sampai 25% dosen di tarbiyah itu yang lektor kepala. Ini ini jadi masalah. Kenapa? Hambatannya dari 3D ke 4A karena tidak ada tulisannya di jurnal atau Sinta. Jadi ini perlu semangat penelitian. Kita minta dosen-dosen yang muda ini untuk membuat proposal 1 tahun 2 proposal bisa dikolaborasikan dengan dosen seniornya. Bagaimana skim-skim penelitian? Apakah penelitian atau pengabdian? Saya pikir roadmap penelitian UIN, orang yang memang bidangnya bisa kita minta untuk berpendapat untuk menyampaikan itu. Saya pikir itu ya Pak Hasan Sajali. Tadi kami sudah memulai dari jam 9:05 dan mudah-mudahan acara ini jam 10 selesai. Oke. Dengan hormat kita minta Pak Hasan Sajali untuk menyampaikan hal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Tadi saya mohon maaf, tadi saya harus karena kebetulan pada pagi hari ini juga di jam yang sama LP2M UIN lagi mengadakan webinar terkait tentang penelitian berbasis CBR, Community Based Research gitu. Nah, jadi saya mohon maaf agak terlambat. Yang pertama saya ingin menjelaskan sedikit apa yang menjadi roadmap LP2M UIN Sumatera Utara ya dalam 4 tahun ke depan. Yang pertama kalau untuk di dunia pendidikan, kawan-kawan di tarbiyah itu kita coba menawarkan penelitian-penelitian dalam pengembangan terkait tentang pendekatan konsep pembelajaran, sistem pembelajaran, dalam pendekatan digital dan lain sebagainya gitu. Nanti kawan-kawan bisa lihat di web LP2M UIN Sumatera Utara, di situ sudah ada roadmap-nya. Nanti tinggal klik aja, nanti di situ sudah bisa dilihat apa yang menjadi titik fokus dalam 4 tahun ini yang menjadi alur research dosen-dosen UIN Sumatera Utara. Nah, terkait tentang penelitian, saya 2 minggu yang lalu baru mengikuti acara pertemuan LP2M PTKN se-Indonesia. Saya sudah menyampaikan ini kepada Pak Rektor, saya sudah menyampaikan ini kepada Pak WR1 dan alhamdulillah disambut dengan hangat. Bahwa yang pertama, skema penelitian kita tidak hanya berfokus kepada dana BUPTN. Tapi kita sudah berharap, kita minta kepada UIN Sumatera Utara melalui Pak Rektor, melalui Pak WR1 bahwa menyiapkan dana skema penelitian dana dari dana BLU. Karena ada beberapa universitas PTKN yang lain di Indonesia seperti UIN Semarang, UIN Jogja, UIN Jakarta, dan IAIN Jember ya itu mereka sudah mengeluarkan dana BLU-nya untuk skema penelitian dosen. Nah, akan tetapi Bapak Ibu tetap alurnya itu masuk pakai sistem Litap Dimasnya UIN Sumatera Utara. Ini kita lagi membangun server ya. Kita lagi membuat apanya servernya itu nanti Bapak Ibu harus upload, harus daftar sehingga MONEP, monitoring evaluasi dan SOP-nya itu bisa betul-betul terjaga walaupun ini sifatnya penelitian mandiri untuk satkernya UIN Sumatera Utara. Sehingga kalau memang memiliki MONEP yang terdeteksi dengan baik, sehingga ini bisa memiliki penguatan-penguatan berbasis akreditasi. Jadi, nah makanya ke depan
sebenarnya PTKIN yang besar, begitu juga dengan perguruan tinggi umum, hasil diskusi saya beberapa waktu yang lalu bahwa sebagusnya di prodi itu Pak Dekan, 30% dana POK yang ada di prodi itu berbasis research. Ini yang harus kita kembangkan. Nah, jadi nanti juga walaupun dana penelitian yang ada di prodi misalnya atau dana penelitian yang ada di fakultas, dia tetap juga mendaftar di sistem Litap Dimasnya Satker UIN gitu. Sehingga ada proses kompetisi, ada proses evaluasi yang memang bisa dimonitor oleh asesor nanti ketika proses akreditasi, dan ini bisa dan ini sudah dinyatakan bisa dan benar dan boleh gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Ternyata kita mohon maaf kita ketinggalan jauh benar, dan mereka di beberapa TKN sudah menerapkan ini 5-6 tahun yang lalu gitu. Tetapi tidak salah kita mencoba walaupun kita terlambat ketimbang tidak mencoba sama sekali. Nah, ini. Mohon maaf kemarin saya juga meminta pada dosen-dosen UIN Sumatera Utara untuk membuat penelitian dalam konteks Sumatera Utara dari berbagai macam pendekatan. Ada yang sudah membuat proposal dari pendekatan pendidikan, psikologi dan lain sebagainya. Mohon maaf karena sampai sekarang juga Bapak Ibu mungkin tahulah ketika kita melakukan MOU dengan kepala daerah, mungkin rektor kita bisa, kepala daerahnya nggak bisa. Nah, itulah, ini masih terkendala. Tetapi secara prinsip ada beberapa kepala daerah tingkat 2 yang sudah oke gitu. Dan akan nanti ketika server Litap Dimas versi UIN ini akan kami buat di awal Mei ini dengan Pustipada, sehingga kita berharap di pertengahan Mei ini sudah selesai. Dan kawan-kawan juga bisa ikut nanti kalau memang ada kompetisi penelitian Litap Dimas versi Satkernya UIN untuk melihat konteks Sumatera Utara dengan berbagai macam perspektif, itu bisa ikut nanti. Ya, ini dalam proses. Semalam saya sudah ketemu sama kawan-kawan Pustipada dan mereka menyanggupi, insya Allah dalam pertengahan Mei itu kita minta Litap Dimas versinya UIN Sumatera Utara harus sudah selesai. Itu yang pertama. Selanjutnya terkait tentang penelitian, mohon maaf Pak Mardianto, saya hanya sharing sedikit dengan ilmu yang saya dapatkan walaupun ini belum kelar, belum selesai. Saya alhamdulillah baru ikut short course kemarin. Saya lihat ada beberapa kegiatan short course terkait dengan penelitian dosen kita yang tidak mendaftar karena saya lihat sayang slotnya saya masuk gitu. Misalnya ini lagi berlangsung tentang service learning. Ternyata service learning ini menjadi sebuah isu yang seksi sekarang untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan, apalagi dalam pengembangan kurikulum. Nah, mungkin ke depannya sudah pernah kami sampaikan dengan prodi-prodi sewaktu pertemuan dengan WR3, kalap-kalap dengan pertemuan WR3, kita berharap masing-masing prodi itu menyiapkan satu mata kuliah berbasis research. Satu mata kuliah yang misalnya 4 pertemuan di kelas, selebihnya itu di lapangan gitu. Dengan tetap mengacu kepada CPL yang sudah ditetapkan dari mata kuliah itu. Sehingga inilah salah satu cara kita untuk mendongkrak penelitian, pengabdian, sehingga jumlahnya itu kita harapkan dalam tahun depan itu bisa lebih banyak presentasinya. Nah, jadi memang di sini saya tidak mengajarkan, ada Adinda Idris Sadri yang sudah halang melintang dalam dunia penelitian. Tetapi intinya memang saya memang nggak bagus-bagus sekali menulis. Cuman saya orangnya nekat untuk menulis. Nah, itu saja. Saya orangnya nekat untuk menulis dan nekat untuk melakukan penelitian. Dan alhamdulillah ini saya sudah hanya berbagi, mohon maaf, saya lagi nunggu publish tulisan saya di Q1. Itu penelitian saya 1 tahun yang lalu terkait tentang komunikasi kebijakan publik MUI dalam penanganan COVID. Saya sudah diskusi sama Adinda Idris dulu. Alhamdulillah diterima di jurnal Q1. Intinya adalah kawan-kawan sekalian, jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk bermimpi, tulis saja. Lihat format template jurnal kemana yang mau kita colokkan tulisan kita. Nah, itu saja menurut saya. Nah, lalu kalau kita mengacu kepada isu-isu makro riset yang ada di Arkan, ya dia di Arkan Kementerian Agama,
semuanya memang pada saat ini tagline-nya itu masih adalah konsep moderasi beragama. Jadi kalau kita melihat konsep kajian moderasi beragama bisa dari berbagai macam isu pendidikan, isu psikologi pendidikan, ini kebetulan tarbiyah ya, isu bimbingan konseling. Jadi sangat banyak ya isu strategi pembelajaran. Jadi menurut saya sangat banyak yang bisa kita masuk kepada wilayah-wilayah riset ke depan nantinya. Nah, jadi mungkin itu saja Pak Mardianto. Jadi kawan-kawan yang dosen-dosen baru ini mungkin agak terkendala menurut saya Pak Mardianto. Mungkin mereka belum bisa mengakses Litapdimas yang ada di Kemenak karena harus memiliki NIDN, benar nggak ya? Harus punya NIDN dan lain sebagainya. Tapi kita untuk versinya Litapdimas versi UIN, NIDN itu nanti yang penting beliau sudah tercatat sebagai dosen, gitu aja gitu. Kita akan mempermudah ini salah satu untuk mengcover dosen-dosen baru ini bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen senior. Tadi saya cukup terkejut ketika Pak Mardianto mengatakan bahwa 25% ya dosen-dosen kita itu yang apa ya? Yang sudah lektor kepala, tapi berarti 75% dosen tarbiyah itu yang belum lektor kepala. Begitu ya Pak Mardianto. Ini sangat mengkhawatirkan karena kalau nggak lektor kepala kan nggak berbasis akreditasi di jumlah dosen kita gitu. Dan ini LP2M tidak bisa bekerja sendiri. LP2M harus didukung sama fakultas, sama kawan-kawan dosen sekalian. Jadi kami kami terbuka untuk diskusi untuk apalagi sekarang di UIN sudah ada namanya AWC ya, Academic Writing Center yang dikomandoi oleh Bu Retno. Itu juga kebetulan untuk bidang keilmuan sosial humaniora itu saya sama Pak Amin gitu. Jadi kalau memang kawan-kawan nanti passionnya yang ada, saya siap berdiskusi, bukan maksudnya membantu, tidak. Saya siap berdiskusi dengan apa pengalaman yang sudah saya lakukan. Tapi intinya kalau dikatakan dengan pengalaman menulis itu ya mungkin menurut saya cuma nekat aja Bang Mardianto. Karena saya tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali nekatnya ini gitu. Tetapi nekat bukan nekat kebablasan, tidak. Nekatnya nekat ya betul-betul sudah dipertimbangkan secara dengan berbagai macam pendekatan. Nah, mungkin itu saja. Kalau kawan-kawan mau berdiskusi lagi lebih jauh, kita bisa bisa datang ke LP2M atau bisa kita buat nanti pertemuan virtual seperti ini lagi. Karena saya juga kepingin menularkan apa yang sudah saya dapatkan di forum short course Kementerian Agama Pak Mardianto terkait tentang community based research dan service learning dalam penelitian berbasis pengabdian. Jadi ini sangat banyak isu-isu keterbiahan khususnya itu yang bisa dielaborasi, yang penelitiannya itu sebenarnya dananya itu minim sekali. Ini hanya membutuhkan kolaborasi dengan pihak ketiga, dengan pihak eksternal di luar kampus. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga penelitian isu-isu tema fokus kita itu tidak itu saja, hanya beda tempat, tetapi kita bisa sense of research kita itu bisa lebih banyak lagi ketika kita sudah mampu menerapkan beberapa pendekatan-pendekatan yang ada dalam pengabdian berbasis penelitian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Mardianto, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada 5 atau 10 menit. Rekan-rekan silakan, ada yang mau berdiskusi? Mumpung Pak Hasan Syadzali masih sama kita, silakan. Assalamualaikum Pak Mardianto. Silakan. Assalamualaikum Pak. Oh ya. Ya, Bu Yumi nih. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Pak. Oh, Vini. Terima kasih Pak. Umi Nur Afini, ya silakan. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga telah mengadakan acara pada pagi hari ini, dan terima kasih juga telah mengundang Bapak Hasan Syadzali sebagai Ketua LP2M. Terima kasih atas paparan Pak Syadzali tadi terkait dengan penelitian yang ada di UINSU. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya saat kita berbicara tentang penelitian, terutama proposal penelitian BioPTN dan hibah-hibah yang lainnya, kan itu keluarannya yang diharapkan adalah
jurnal gitu ya, artikel jurnal gitu. Utamanya tentu saja artikel jurnal internasional. Nah, akan tetapi dalam proses kita mau submit, utamanya untuk yang artikel jurnal internasional ya Pak, ada dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan selain manuskrip kita. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu gitu ya Pak, saya mencoba gitu untuk mencoba kayak tadi Pak Hasan bilang nekat gitu ya Pak, saya nekat untuk coba submit ke jurnal internasional, itu Journal of Teacher Jurnal Teaching and Teacher Education gitu. Nah, ketika saya mau proses submit, ternyata ada salah satu dokumen yang diperlukan seperti itu untuk persyaratan submitnya, yaitu terkait tentang keterangan dari Institutional Review Board atau Komite Etik terkait dengan bahwa penelitian yang saya lakukan itu memang sudah mengikuti protokol etik, utamanya untuk penelitian-penelitian yang partisipannya adalah manusia gitu. Jadi kalau misalnya di dunia bidang yang lain seperti sains dan juga psikologi gitu ya Pak, dan kedokteran, untuk komite etik kan sebenarnya sudah lumrah gitu, sudah ada komite etiknya. Akan tetapi untuk yang sosial humaniora yang utamanya untuk pendidikan guru, kan kami dari Tarbiyah utamanya tentang pendidikan guru, ada juga seperti itu gitu, pendidikan guru. Nah, ternyata dibutuhkan salah satu persyaratannya yaitu review dari komite etik, apakah saat proses penentuan partisipan sudah mengikuti protokol dari protokol etiknya seperti itu. Nah, ketika saya menghadapi tersebut, saya jadi stuck di situ. Akhirnya saya mencoba cari-cari di Indonesia ada atau tidak. Nah, kalau untuk bidang sosial humaniora ini ternyata masih belum banyak dilakukan gitu. Tetapi kemarin kalau nggak salah saya cek di UNI atau di mana gitu Pak, sudah mulai mereka juga mau pihak LP2M-nya mau coba mengkaji apakah nanti mau membuat komite etik berkaitan dengan yang di bidang sosial humaniora seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini saya ingin tanyakan juga kepada LP2M, apakah memang ada divisi khusus di bidang LP2M yang bertanggung jawab atau mengurusi tentang etik dalam penelitian, bukan berarti terkait dengan hanya terkait dengan penelitian dan segala macam, tapi bagaimana dalam proses pengambilan sampel, kemudian proses penelitiannya apakah memang sudah mengikuti protokol untuk yang respondennya atau partisipannya adalah manusia seperti itu. Nah, karena di sini saya juga terhalang di situ untuk misalnya mau submit ke situ. Akhirnya kemarin saya mencari jurnal-jurnal yang lain yang memang persyaratannya tidak se-strict itu gitu, dan utamanya itu kalau yang ada dokumen seperti itu untuk yang di bawah publisher stage, sedangkan kalau untuk yang di bawah Taylor and Francis itu dengan kita hanya menampilkan di bagian metodologi bahwa memang kita sudah mengikuti protokol etik itu, maka sudah bisa. Nah, jadi di sini kan tidak mungkin kita maksudnya dari sini ada pembelajarannya bahwa memang berarti ada yang perlu dikaji terkait dengan pembentukan komite etik, baik itu di institusi ataupun secara lokal gitu, institusional atau secara nasional seperti itu Pak. Karena jadi saya dalam pengalaman saya tersebut dapat poinnya Pak ya, jadinya itu merupakan gitu Pak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, semoga bisa mendapat mendapat jawabannya seperti itu. Terima kasih Pak. Gimana Pak Mardianto? Saya jawab dulu Pak Mardianto ya. Ya, terima kasih Bu Rusi Ulfa ya. Oke, sebenarnya yang Umi Nur Afini tadi. Oh, mana dia? Umi Nur Afini, saya nggak nampak tadi. Di sudut. Ya, maaf. Oh, Yumi ya, maaf. Umi Nur Afini Pak. Oh, Umi Nur Afini, maaf ya. Oke, pertanyaan Ibu sama dengan pertanyaan Ibu Nur Sakinah Daula yang pernah menghubungin saya beberapa waktu yang lalu, dan sebelum Bu Nur Sakinah ini menanyakan ke saya, dan saya sudah membawa ini ke forum Raker UIN Sumatera Utara, Bang Mardianto. Saya sudah memasukkan ini dalam forum Raker karena memang kekhawatiran saya, memang kawan-kawan yang meneliti di bagian-bagian psikologi terkait dengan eksperimen misalnya, pendidikan dan lain sebagainya, memang kalau di jurnal-jurnal internasional biasanya memang meminta komite etik dari lembaga yang ada di universitas tersebut itu. Kami di LP2M baru coba menyusun draft ya Pak Mardianto. Kami sudah menyusun draft. Nanti kalau sudah selesai akan saya bawa ke WR1 dulu. Itu nanti akan disahkan sama Senat Universitas. Karena itu leading sektornya itu ke sana itu.
Jadi mohon maaf, ketika saya masuk di LP2M UIN itu, jujur kami masuk dalam suasana yang baru gitu. Karena jujur kita di LP2M UIN itu sebelumnya payung riset UIN aja kita nggak punya gitu. Baru sekarang kita sudah ada mulai payung riset, baru sekarang kita sudah ada mulai Renstra. Walaupun dulu sudah mulai disusun, tetapi menurut saya itu tidak begitu menciri khas, melihatkan kekhasan penelitian UIN Sumatera Utara. Dan ini kemarin dapat teguran dari pusat bahwa penelitian BUPTN pusat dari dosen UIN Sumatera Utara ini judulnya ngalur kidul itu. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang kemana gitu. Tidak ada yang menjadi benang merah penelitian kawan-kawan yang ada di UIN Sumatera Utara. Ini kami baru merapikan itu, Bu Umi. Mohon maaf kalau untuk komite etik penelitian ini belum bisa kami selesaikan. Ini PR kami sendiri, Bu Umi. Ini lagi kami godok karena juga 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Bu Nur Sakinah sudah menghubungi saya karena beliau lagi mengajukan jurnal ke tulisan di sebuah jurnal terindeks internasional. Memang sama kasusnya dengan Bu Umi, bahwa itu memang harus kita lakukan. Ini mungkin Pak Mardianto apa masih sebagai senat ya Pak ya, ketua senat UIN ya Pak? Karena belum ada yang baru, saya tetap pelaksana tugas ketua senat karena Ya. belum ada yang baru. Nah, ini mungkin jadi PR kita Pak Mardianto. Kami coba menyusun draft, nanti akan kami ajukan ke WR1 karena terlalu banyaknya sekali yang harus diselesaikan satu-satu dulu. Mohon maaf Bu Umi. Saya juga mohon maaf khususnya pada kawan-kawan khusus buat Bu Nur Sakinah yang di Tarbiyah. Saya sudah lama menyampaikan ini, sudah lama menyuarakan ini. Memang sebenarnya tidak bisa LP2M duduk sendiri untuk menyusun draft ini. Harus duduk bareng-bareng LP2M, LPM, dan kawan-kawan yang ada, Bapak Ibu yang ada di Senat, harus duduk bareng-bareng untuk menyusun terkait ke komite etik penelitian dan ataupun komite etik yang lainnya gitu menurut saya gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan Bu Umi. Karena memang jujur kita belum ada di LP2M, kami juga masih membuat sebuah draft. Itu pun belum selesai Bu Umi. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hasan atas tanggapannya. Semoga diberikan kelancaran ya Pak dalam prosesnya. Ya. Kita tadi memulainya tepat jam 9:05, maka izin kalau ini nanti sampai jam 10:05. Gitu ya. Pak Hasan Sajali, terima kasih penjelasannya. Kita senang bahwa LP2M sudah membuat roadmap. Itu yang pertama. Ya. Jadi roadmap itulah menjadi induk kita, bagaimana arah penelitian kita. Karena nanti biasanya di template proposal ada apakah ini sesuai dengan roadmap UIN. Jadi roadmap itu ada di mana? Ada di web Pak ya? Ya, ya. Kalau ada di web, kita dengan mudah mendapatkan web. Yang kedua, dulu awalnya tentang Turnitin itu awal. Di Senat sudah dibuat, direkomendasikan oleh Komisi B bahwa UIN harus punya lembaga resmi, ingat, lembaga resmi tentang Turnitin, sertifikat ataupun tanda tangan dari lembaga institusi itu yang menjamin bahwa seluruh karya ilmiah dosen itu sudah cek Turnitin. Dan ini saya berharap kita semua agar juga nanti ada lembaga yang bisa membantu menghakikan. Kalau nggak salah ini di LP2M ini ada juga ini. Karena seluruh makalah, umpamanya saya menyajikan makalah di sebuah seminar. Makalah saya itu udah cek Turnitin atau tidak? Dihakikan atau tidak? Nanti diambil orang duluan yang menghakikan. Saya bisa dituntut, padahal saya yang buat. Dan itu sedang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi memang banyak PR-nya Pak Hasan Sajali, tapi kita dukung dengan modal nekatnya Pak Hasan Sajali bisa membawa UIN ini ke depan lebih bagus. Kan begitu? Kita udah senang ini, bagus. Sekali lagi, semangat kawan-kawan, saya percaya bahwa 1 jam ini ternyata terasa sebentar. Tapi saya percaya silaturahmi yang pertama ini akan kita lanjutkan. Mungkin sepakat kalau kita sebulan sekali akan kita buat seperti ini. Tapi ingat, jangan lama-lama. Yang akan datang, sudah ada banyak masalah-masalah kita rumuskan. Kita panggil ahlinya,
Nanti habis ini apa Pak Hasan Sajali? Tentang jurnal habis ini. Nah, jadi ada nanti komunitas berikutnya, dan ini di Tarbiyah memang nggak banyak kami sampaikan di share di grup-grup. Kami bekerja aja dulu, nanti tinggal laporan. Dan LP2M udah nanya kok nggak salah. Izin ya kawan-kawan saya sampaikan tentang kegiatan Ramadan Tarbiyah udah disurati oleh LP2M kepada Tarbiyah. Kami tidak respon, tapi kami lakukan Pak. Nanti pokoknya ada laporannya. Jadi kami melakukan aja karena disuruh Pak Rektor diam, sunyi, senyap, laporkan kegiatan begitu. Iya. Nah, jadi begitu, kami tidak banyak share di WA Group. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, adik-adik kami, semua yang kita rasakan hari ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebaikan, dan saya pingin sekali lagi nanti tiap bulan kita buat supaya semakin produktif untuk forum-forum seperti ini. Ada satu pesan saya, bahwa kalau hari Rabu sore itu ada setengah bulan sekali diskusi langsung, diskusi ya, itu pakai pakar. Tapi kita sudah canangkan dari dulu, setiap hari Kamis sore itu setiap dosen mohon dibuka WA-nya, apabila ada rekan atau orang lain membuat angket pakai Google Form dan sebagainya, mohon diselesaikan di Kamis sore. Pak Hasan Sajali, kami di Tarbiyah, partisipan penelitian utama adalah kami seluruh dosen. Kami berharap satu aja umpamanya lah, Pak Sapran membuat penelitian. Yang diteliti itu semua dosen dan pegawai. Dia membuat Google Form dan sebagainya. Setiap Kamis sore selesai semua harus diisi Google Form-nya. Jangan malas mengisi Google Form. Jangan malas menjadi partisipan penelitian. Dimulai diri kita sendiri. Kawan kita meneliti ini kita bantu, kawan kita meneliti ini kita bantu. Jadi dari kita untuk kita oleh kita. Ingat, dari kita dulu Pak ya. Ini mungkin dari saya. Minta maaf tidak bisa diteruskan. Terima kasih kepada Pak Dr. Hasan Sajali yang muda, Pak Dr. Hasan Sajali bin Nekat. Wah, ini bagus ini untuk Tarbiyah ini. Kalau kita tiru, kepada Pak Tarmiji yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan Pustipada, serta rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan. Walaupun kegiatan ini sederhana, mungkin ada e-sertifikatnya yang bisa digunakan untuk BKD. Terima kasih sekali lagi, kita sama-sama menutup kegiatan ini. Udah dipoto ini Pak Tony? Direkam juga Pak. Sudah direkam ya, ini menjadi dokumen. Karena kalau menjadi dokumen itu penting Pak. Besok begitu datang akreditasi, berapa biaya penelitian? Nggak sampai 30%, langsung. Nilainya tidak bisa 4 kan itu Pak. Langsung itu dulu Pak. Kalau 30% baru. Terima kasih semuanya. Kita tutup kegiatan ini seraya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu dosen, bisa mengecek di forum chat, kita ada absensi untuk diskusi hari ini dan untuk sertifikatnya. Baik Pak Tarmiji. Udah Ji. Terima kasih Pak Tarmiji. Silakan kalau mau berbincang tapi tidak formal, kalau ada yang mengundurkan diri itu silakan juga gitu ya. Siap. Sebagian dosen ada yang belum terampil membuat Google Form. Mungkin ada kapan kita buat forumnya, termasuk saya sudah bisa buat, cuman belum terampil, kan begitu. Kalau ada yang mau meneliti aktivitas dosen di bulan Ramadan, buat pakai Google Form. Kita instruksikan semua harus ngisi, kan udah jadi penelitian kita itu. Aktivitas Bu, kan begitu. Sederhana.
Mohon izin bicara ya kawan. Tadi ada salah satu kawan kita, Bu Siti Ardianti, WA saya, minta dibuat list di grup di grup kita PNS 2019 yang sudah ada NIDN. Jadi mohon segera langsung dibuat ya kawan-kawan di grup kita PNS 2019. Siapa saja yang udah ada NIDN-nya dan siapa yang belum ada NIDN-nya. Menyampaikan atau menyambung dari apa yang ditanyakan oleh Bu Siti Ardianti tadinya. Sekian.